Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Gufron, NIM 220 dari kelas pemeriksaan akuntansi 5E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai audit evidence. Proses audit dalam fokus. Pada bab ini menjelaskan mengenai definisi dan penjelasan asersi audit, pertimbangan berbagai jenis bukti yang dikumpulkan oleh auditor, persuasif bukti audit, penggunaan karya seorang ahli atau pakar, menggunakan pekerjaan auditor lain, dan prosedur pengumpulan bukti. Prosedur ini termaksud pemeriksaan catatan dan aset fisik, observasi prosedur yang digunakan oleh klien di mana tidak ada jejak audit yang tersisa, penyelidikan dari manajemen klien dan personel, konfirmasi saldo dengan pihak eksternal, perhitungan ulang dan memastikan akurasi numerik, dan kinerja ulang prosedur yang digunakan oleh klien dan prosedur analitis. Yang pertama, asersi. Asersi adalah tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memastikan bahwa laporan keuangan disusun sedemikian rupa sehingga memberikan pandangan yang benar dan wajar tentang entitas dan operasinya. Saat menyiapkan laporan keuangan, manajemen membuat asersi tentang setiap akun dan pengungkapan terkait dalam catatan. Salah satu contohnya adalah ketika melaporkan persediaan. Manajemen harus memastikan bahwa item yang digunakan ada, dimiliki oleh entitas, mewakili daftar lengkap persediaan yang dimiliki, dan dinilai dengan tepat. Dalam lingkungan asersi, terdapat beberapa ringkasan yang digunakan oleh auditor. Salah satunya adalah kejadian, kelengkapan, keakuratan, cut-off, dan keberadaan. Yang kedua, jenis bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor ketika sampai pada pendapatan mereka tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan klien mereka. Tanggung jawab pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pada klien adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan sesuai dengan standar akuntansi Australia dan Undang-Undang Korporasi 2001. Berikut ini beberapa jenis bukti audit yang digunakan auditor. Yang pertama, bukti audit yang cukup dan tepat. Bukti yang cukup dan tepat merupakan konsep inti dalam audit. Kecukupan berkaitan dengan kuantitas, sedangkan kesesuaian berkaitan dengan kualitas bukti audit yang dikumpulkan. Konsep ini saling terkait karena kualitas bukti yang dikumpulkan akan mempengaruhi kuantitas yang dibutuhkan. Kesesuaian bukti audit dipengaruhi oleh sumbernya, atau bukti yang dihasilkan secara eksternal dianggap lebih andal daripada bukti yang dihasilkan oleh klien. Bukti dianggap lebih tepat jika memberikan konfirmasi tentang suatu asersi yang paling beresiko salah saji material. Yang kedua, konfirmasi eksternal. Konfirmasi eksternal memberikan panduan tentang penggunaan konfirmasi eksternal, di mana konfirmasi eksternal dikirim langsung oleh auditor kepada pihak ketiga yang diminta untuk menanggapi auditor atas hal-hal yang tercantum dalam surat konfirmasi. Konfirmasi eksternal dapat dikirim ke bank klien, pengacara, pemberi pinjaman dan debitur, dan pihak ketiga yang menyimpan inventaris klien. Ada dua jenis konfirmasi eksternal yang luas, konfirmasi positif dan negatif. Konfirmasi positif meminta penerima untuk membalas dalam segala situasi. Konfirmasi negatif meminta penerima untuk membalas hanya jika mereka tidak setuju dengan informasi yang diberikan. Yang ketiga, bukti dokumenter. Ada beberapa contoh bukti dokumenter, yaitu faktur, laporan pemasok, laporan bank, risalah rapat, korespondensi, dan perjanjian hukum. Dalam bukti dokumenter dihasilkan secara internal atau eksternal. Dokumen yang dibuat secara internal dibuat oleh klien, sedangkan dokumen yang dibuat secara eksternal dibuat oleh pihak ketiga. Yang keempat, representasi. Representasi mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat mengenai masalah hukum yang melibatkan klien mereka.
Bukti dikumpulkan dari notulen rapat dewan, diskusi dengan personel klien, dan surat perwakilan dari pengacara klien mereka. Surat representasi umumnya termasuk pengakuan bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan. Manajemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan disiapkan sesuai dengan Corporation Act yang memberikan pandangan yang benar dan adil tentang posisi keuangan perusahaan dan mematuhi standar akuntansi Australia. Yang kelima, bukti verbal. Sepanjang audit, auditor bertemu dengan manajemen klien dan staf untuk membahas berbagai masalah. Bukti verbal digunakan saat memperoleh pemahaman tentang klien dan sistem pengendalian internalnya. Yang keenam, bukti komputasi. Bukti komputasi dikumpulkan ketika auditor memeriksa keakuratan matematis dari angka-angka yang muncul dalam laporan keuangan atau akurasi dan penilaian dan alokasi asersi. Yang ketujuh, bukti fisik. Auditor mengumpulkan bukti fisik melalui pemeriksaan aset berwujud klien, seperti inventaris dan aset tetapnya. Auditor menjamin jumlah aset yang dicatat untuk mendapatkan bukti bahwa aset tersebut ada pernyataan keberadaan. Yang kedelapan, bukti elektronik. Bukti elektronik termasuk data yang disimpan di komputer klien. File dikirim melalui email ke auditor dan item yang dipindah dan difax. Untuk mengakses detail transaksi ini, auditor harus mengakses sistem komputer klien mereka dan tempat detail yang disimpan. Yang ketiga, persuasif bukti audit. Ketika auditor mengakses catatan klien mereka kemudian mencari bukti yang menguatkan untuk membuktikan bahwa jumlah yang dicatat akurat. Secara khusus, auditor memverifikasi jumlah yang dicatat dalam catatan klien mereka menggunakan konfirmasi, bukti dokumenter, representasi, bukti verbal, bukti komputasi, bukti fisik, dan bukti elektronik. Ada 3 kategori besar dari bukti yang menguatkan. Yang pertama, bukti yang dihasilkan secara internal. Bukti yang dihasilkan secara internal yang dipegang oleh klien mencakup catatan pembayaran yang dikirim, salinan faktur dan pernyataan yang dikirim ke pelanggan, pesanan pembelian, dokumentasi perusahaan mengenai kebijakan dan prosedur, kontrak, notulen rapat, jurnal, buku besar, saldo percobaan, spreadsheet, lembar kerja rekonsiliasi, dan perhitungan. Bukti ini bisa dalam bentuk elektronik berupa soft copy atau dalam bentuk kertas hard copy. Yang kedua, bukti yang dibuat secara eksternal yang dipegang oleh klien. Bukti yang dihasilkan secara eksternal yang dipegang oleh klien mencakup pemasok dalam suara dan pernyataan, pesanan pelanggan, laporan bank, kontrak, perjanjian sewa, dan penilaian pajak. Yang ketiga, bukti pengenal gen eksternal dikirim langsung ke auditor. Bukti yang dihasilkan dari luar yang dikirim langsung ke auditor termasuk konfirmasi bank, konfirmasi debitur, korespondensi dengan pengacara klien, termasuk konfirmasi dan representasi, dan penilaian ahli atau pakar. Bukti yang diperoleh secara eksternal dianggap paling persuasif ketika sumber bukti tersebut dianggap dan diandalkan dan dapat dipercaya secara independen dari klien. Yang keempat, menggunakan karya seorang ahli atau pakar. Pakar adalah seorang dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk membantu auditor saat mengumpulkan bukti. Seorang pakar merupakan anggota KAP yang bukan merupakan anggota tim audit, karyawan klien, atau orang yang independen dari KAP dan kliennya. Saat memilih seorang pakar untuk menyelesaikan pekerjaannya, auditor menilai dari kapasitas pakar tersebut secara objektivitas. Berikut ini terdapat beberapa tahapan saat menggunakan karya seorang ahli atau pakar. Yang pertama, menilai kebutuhan untuk menggunakan seorang ahli. Saat mengumpulkan bukti, auditor dapat memutuskan bahwa mereka tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk menguji dan mengevaluasi keakuratan informasi yang diperlukan.
Mereka mungkin memutuskan bahwa mereka memerlukan bantuan dalam bentuk opini ahli atau laporan untuk menguatkan bukti lain yang diperoleh. Yang kedua, menentukan ruang lingkup pekerjaan yang dilakukan. Setelah opini pakar ditentukan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh auditor dan dikomunikasikan kepada pakar tersebut. Ini melibatkan pengaturan sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pakar. Yang ketiga, menilai kapabilitas pakar. Seorang auditor menilai kapasitas mereka untuk menyelesaikan pekerjaan yang diperlukan. Ini melibatkan evaluasi kualifikasi ahli sebagai anggota dari badan profesional yang relevan atau serupa. Yang keempat, menilai objektivitas pakar. Objektivitas mengacu pada kemampuan untuk membentuk opini atau mencapai kesimpulan tanpa mempengaruhi preferensi pribadi. Seorang pakar diharapkan lebih objektif jika tidak terkait dengan klien. Yang kelima, menilai laporan pakar. Laporan seorang pakar harus ditulis sedemikian rupa sehingga audit atau yang bukan pakar di bidang yang dilaporkan dapat memahami konten teknis laporan. Laporan tersebut harus merinci setiap tahap dari proses yang digunakan untuk sampai pada opini atau kesimpulan keseluruhan dan laporan tersebut. Ini harus mencakup informasi tentang sumber data atau model estimasi yang digunakan atau perhitungan yang dilakukan. Yang keenam, tanggung jawab untuk kesimpulan. Tanggung jawab untuk sampai pada kesimpulan menyeluruh tentang kebenaran dan keadilan dari klien. Mereka akan menentukan kebutuhan akan seorang pakar, ruang lingkup pekerjaan pakar tersebut, serta kompetensi dan objektivitas pakar tersebut. Yang kelima, menggunakan pekerjaan auditor lain. Auditor yang bertanggung jawab untuk menandatangani laporan audit mungkin perlu mengandalkan bukti yang diberikan oleh auditor lain untuk komponen tertentu dari laporan keuangan klien. Auditor mungkin perlu menggunakan pekerjaan auditor lain ketika klien mereka beroperasi di sejumlah lokasi, memilih divisi atau anak perusahaan yang tersebar di seluruh negara di dunia, atau memiliki aset signifikan di tempat lain. Ketika membuat keputusan penerimaan atau kelanjutan klien, auditor akan mempertimbangkan kapasitas mereka untuk melakukan audit dan proporsi laporan keuangan yang harus mereka andalkan pada auditor lain. Yang keenam, prosedur pengumpulan bukti. Auditor akan memeriksa catatan dan dokumen untuk berbagai alasan. Saat menguji pengendalian, auditor akan memeriksa dokumen untuk bukti bahwa perhitungan telah diperiksa, saldo telah direkonsiliasi, masukan telah disepakati untuk keluaran, dan manajemen telah mengesahkan pembelian yang signifikan. Selain itu, auditor akan memeriksa catatan, dokumentasi, dan aset berwujud. Catatan dan dokumen diperiksa saat melakukan pengujian yang substantif untuk memeriksa tanggal transaksi dan kejadian transaksi. Aset berwujud diperiksa untuk memberikan bukti bahwa aset tersebut ada dan tampaknya dalam perbaikan yang baik atau rusak atau telah melewati tanggal penggunaannya. Mereka akan mengamati staf klien melakukan berbagai prosedur. Auditor akan meminta keterangan dari personel klien dan pihak ketiga. Dalam prosedur pengumpulan bukti, terdapat beberapa komponen yang sangat penting, di antaranya observasi, permintaan, perhitungan ulang, teknik komputer dibantu audit, kinerja ulang, dan prosedur analitis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.